2024 berkaitan semua pembawa acara dalam acara ini ya Bapak, turunkanlah dan tuntut semua atas mereka, bimbinglah mereka sehingga mereka dapat menyampaikan pesan-pesan Prapaskah tahun 2024 ini dengan baik, sehingga alat dasar pastoral keutuhan Jakarta yaitu solidaritas dan subsidiaritas untuk mencapai kesejahteraan bersama akan tercapai. Seluruh acara ini kami serahkan kepada penyanggapan di dalam tanganmu, kami dapat melakukan dengan baik. Semua ini doa kami panjatkan padamu melalui pengantaran Yesus Putra Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, saudari-saudara semua, selamat siang. Pertama, terima kasih Anda tetap mau hadir sosialisasi meskipun ini agenda rutin. APP tiap tahun pasti ada sosialisasi. Temanya saja berubah dan kerangkanya kurang lebih sama. Berangkat dari transformasi pribadi, terus berubah dalam transformasi institusi. Itu yang Bapak Uskup katakan berulang kali. Belajar dari Paus Fransiskus, pengalaman pribadi mengubah komunitas. Maka menurut saya baik sebelum kita masuk pertemuan, tentu bisa dibaca nanti detailnya, kita lihat daftar isi. Buat saya penting memperhatikan daftar isi. Kenapa? Karena kita bisa dalam satu halaman ini melihat alurnya mau kemana. Seperti yang tadi saya sampaikan, perubahan hati pribadi mengubah komunitas. Kita lihat pertemuan pertama tadi fokusnya di mana? Gerakan pertobatan hati pribadi. Berikutnya di pertemuan kedua, pertobatan membawa berkat. Mulai ada gerak keluar. Pertobatan itu bukan cuma saleh-saleh kemudian ya saya bertobat, tapi saya bisa buat apa? Lalu yang ketiga, strategi berbagi. Saya bisa buat apa? Itu nggak sembarangan. Harus dipikir mana yang penting, mana yang bisa saya buat sesuai kemampuan saya. Dan yang terakhir, keempat, kita akan mengalami pada akhirnya perubahan bersama-sama. Ketika yang dari hati itu mengalir dengan teratur sesuai bentuknya direncanakan. Pesan saya, Bapak Ibu, saudari-saudara, ulasan kitab suci kita bisa baca di mana-mana. Tapi yang paling penting juga cover ini bicara dua hal: solidaritas, subsidiaritas. Harus bisa menjelaskan. Solidaritas mungkin gak jadi masalah. Solidaritas itu bela rasa. Kita saling peduli satu sama lain, saling dukung. Subsidiaritas sekarang, ada yang bisa jelaskan pada saya subsidiaritas apa? Bukan Pak. Subsidiaritas ini bukan soal subsidi, bukan. Bukan kita bisa ngasih apa, bukan. Tapi ini adalah sebuah istilah terkait tata layanan gereja. Maksudnya apa? Ini terkait dengan kaderisasi. Ini terkait dengan apa yang di lingkungan bisa diupayakan, nggak langsung cepat-cepat ke paroki. Gerakan-gerakan akal rumput di lingkungan, di wilayah, kalau bisa dibuat sendiri, dibuat sendiri. Yang dari atas paroki misalkan, tidak buru-buru intervensi, ngatur ini, ngatur itu. Diberikan ruang untuk bisa mengeksplor daya dan kemampuan setiap basis. Maka jangan cepat-cepat mikir soal subsidi. Kita bisa ngasih apa? Tapi tata layan pola pikir kita yang perlu kita duduk sama-sama. Kalau KJ tahun ini mengangkat tema solidaritas dan subsidiaritas, itu harapannya adalah solidaritas itu bukan cuma di acara-acara besar paroki, tapi betul dari kita pribadi punya solidaritas. Dan sebagai komunitas di lingkungan wilayah bisa juga bersolidaritas satu sama lain. Subsidiaritas.
bukan subsidi ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, kalau nanti pasti akan banyak ini subsidiaritas itu artinya kita pasti ngasih sesuatu gitu. Betul ngasih sesuatu, tapi itu bukan kaitannya dengan subsidiaritas. Ini adalah delegasi kekuasaan, delegasi kewenangan semacam itu. Maka fokusnya ada di lingkungan dan bukan di paroki. Itu arah dasar untuk tahun ini. Lalu apa bentuknya? Masih sama, kesejahteraan bersama. Maka yang tahun lalu jangan dibuang, kita lanjutkan di tahun ini. Saya hanya bisa mengatakan itu karena pengalaman kita masing-masing pasti berbeda, dan itu akan membuat juga buah-buah refleksi yang berbeda. Subsidiaritas itu juga artinya memberikan kesempatan orang untuk berbicara. Mari kita cari cara supaya PI itu tidak menakutkan, sehingga dalam PI itu kita bisa sharing dan gak cuma dengerin fasilitatornya ngomong. Karena saya pribadi kalau datang ke lingkungan dan ke wilayah membawakan PI, yang saya rindukan itu bukan saya ngomong banyak, tapi saya bisa sharing cerita dan ditanggapi oleh orang-orang yang tadi. Gak perlu banyak, mungkin yang datang cuma 3, 4, 5, tidak apa-apa. Tapi kita sama-sama cari cara supaya bisa sharing. Intinya sharing pengalaman iman, bukan pengajaran. Itu yang mau saya ingatkan. Saya yakin Anda semua juga sudah sadar akan hal itu. Agak sulit untuk perjuangan dia, butuh keterampilan dia, tapi mari kita coba sama-sama. Jadi tidak perlu punya target yang terlalu besar, tapi minimal pribadi-pribadi yang ikut PI itu punya gerakan pribadi untuk bisa solider satu sama lain, sharing dan sebagainya. Bapak Ibu, saudari-saudara, sekali lagi terima kasih banyak. Saya berdoa semoga nanti di wilayah-wilayah dari lingkungan PI-nya jalan baik. Susah iya, tapi kita jalan sama-sama. Itu ya Bapak Ibu, modalnya satu, rendah hati. Selalu cari cara baru, belajar dari orang-orang yang juga mendengarkan kita. Kalau kita udah merasa lebih pintar dari mereka PI-nya, pasti gak pakai ngomong apa-apa, gagal dari ngomong. PI itu dalam iman bukan sekedar ngajar, tapi kita melibatkan seluruh diri kita juga berpergumulan kita dengan rendah hati. Sharing Tuhan maunya apa, bukan sekedar kita tahu kisah-kisah kitab suci, cari makna, tapi Tuhan maunya apa. Dan apa yang dia katakan pada kita, kita buat. Begitu Bapak Ibu, saudari-saudara, sekali lagi semangat, Tuhan memberkati. Sekarang sambutan dari Ibu KKSTK, Ibu Rosita, sepatah 2 kata, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu, para korwil, para pencinta kitab suci, para fasilitator. Terima kasih atas kehadirannya, atas undangan kami. Luar biasa kan tadi yang bawa doa dari PSG. Itulah gereja. Kita harus bersinergi, kita harus bersatu, saling mendukung. Perlu saya jelaskan di sini bahwa APP ini adalah aksi nyata. Jadi sebenarnya ini hajatannya PSG, tapi karena dari awalnya bekerja sama dengan KKS, jadi kita sekarang bersama-sama tujuannya apa? Untuk kemuliaan Tuhan, ya kan? Jadi itulah yang selalu ditekankan sama para tokoh juga. Janganlah kita merasa ini hajatan kita, yang lain tidak seperti kita tidak baik, gitu ya. Jadi di sini pun nanti di depan kan sudah ambil dari PI ya, tempat kami ya. Dan sejauh ini boleh mengundang para fasilitator, baik timnya KKS maupun fasilitator yang sudah terdaftar, boleh silakan ya Bapak Ibu ya, untuk 4 tema. Berapapun yang hadir, saya mohon dilaksanakan, karena ini adalah cat dari iman kita pasca itu, ya. Jadi perlu dilaksanakan. Mohon ya Bapak Ibu. Saya
Terima kasih. Terima kasih Bu Rosita kata-katanya. Dan kita akan mulai dari sekarang subtema yang pertama, yaitu tentang solidaritas dan subsidiaritas dalam lingkungan warga sekitar yang akan disampaikan oleh Ibu Pak Santoso Wijaya. Oke, silakan Pak Santoso. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Selamat pagi juga rekan kita dari seksi BSD. Tahun ini KAJ mengangkat dalam aksi kuasa pembangunan tahun 2024 ini dengan temanya adalah memperkuat solidaritas dan subsidiaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Kita akan sepintas melihat logo dari aksi kuasa pembangunan kita tahun 2024 ini. Ya, visualisasinya seperti ini. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya juga ada melambangkan burung merpati, orang-orang umat di Sultan Agung Jakarta yang dilambangkan dengan 3 orang di atas, lalu ada tangan yang saling merangkul dan lain sebagainya. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi ternyata masing-masing gambar itu mewakili warna, dan warna-warnanya juga mempunyai mengandung makna yang tersendiri. Ya. Seperti merpati itu mewakili setiap pelayanan selalu wujud pada kegembiraan dan sukacita atas hal-hal yang telah dilalui. Lalu warna biru, setiap kepedulian kita selalu memberikan aura positif bagi semua, khususnya kesediaan kita untuk terlibat dalam pembangunan kesejahteraan bersama. Ada warna ungu, rasa solidaritas mewakili dari kebaikan kita dan pengertian kita terhadap sesama. Warna merah terang tadi di atas, sikap nasionalisme kita sebagai umat Katolik di Indonesia untuk terus mendukung mereka yang lemah dan menaungi bersama menuju kesejahteraan bersama yang adil. Lalu ada warna hijau, yaitu melambangkan solidaritas ini bersifat abadi dan akan selalu ada selama manusia sebagai makhluk sosial hidup. Ini sepintas saja kita lihat untuk membersihkan waktu. Yang masing-masing melambangkan maknanya sendiri-sendiri. Nah, kita akan masuk ke kegiatan aksi sosial, aksi kuasa dan pembangunan kita. Spiritnya itu seperti apa aja ya? Kita akan lihat. APP menjadi suatu wujud keberpihakan gereja yang merupakan kegiatan amal bersama bagi sesama yang berkekurangan. Visinya adalah keberpihakan kepada mereka yang kecil, lemah, menderita, apa itu? Miskin, tersindir, dan difabel sebagai bentuk konkret kekuatan Injil yang tidak akan pernah utuh tanpa usaha menegakkan keadilan dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Beriman kepada Yesus tetapi mengabaikan pelayanan kepada sesama kita, itu artinya sama saja kita mengakui bahwa kita sendiri itu mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi sesama, sama saja kita menipu diri kita sendiri sebenarnya. Jadi visi kepribadian
pada yang miskin dan tertindas dalam aksi kuasa pembangunan kita ini dilandasi oleh semangat pertobatan pada masa prasaja. Menegakkan keadilan berarti membangun kembali relasi kita dengan Tuhan dan sesama serta alam ciptaannya. Di sini setiap pertemuan, ada 4 kali pertemuan, itu selalu membahas dan mengajak kita bersikap solidaritas. Kalau kita mendengar solidaritas, apa yang terbersih di dalam pikiran kita? Solidaritas kadang kita mengasosiasikannya sebagai bela rasa atau kesetiakawanan sosial. Ini dicontohkan oleh Yesus sendiri. Yesus solidar dengan manusia yang jatuh dalam dosa, di mana Yesus menjelma menjadi manusia, mengalami suka duka manusia, sengsara, mati, salib, bangkit, membawa manusia pada keselamatannya. Yesus sendiri pertama-tama sudah solidar dengan kita. Kata solidaritas merujuk pada ikatan-ikatan yang mempersatukan semua orang dan kelompok-kelompok sosial satu sama lain. Ruang yang diberikan bagi kebebasan manusia demi perkembangan bersama, di mana semua orang berbagi dan berperan serta. Kita lanjut. Solidaritas merupakan ketetapan hati yang kokoh untuk membuktikan diri demi kesejahteraan bersama. Artinya, demi kebaikan semua orang dan setiap individu, karena kita semua memang bertanggung jawab untuk semua orang. Ya, bandingkan dengan Yohanes Paulus II dalam ensikliknya In Solicito Rei Socialis nomor 38. Solidaritas menyeratkan keberpihakan kepada orang miskin dan kurang beruntung lewat tindakan individu maupun inisiatif kolektif untuk menciptakan struktur sosial, politik, ekonomi yang lebih adil dan bersahabat. Itu pesan pastoral dari Paus Fransiskus di Cagliari tanggal 22 September tahun 2013. Nah, satu lagi, kata subsidiaritas. Apa yang dimaksud dengan subsidiaritas? Subsidiaritas kita bisa analogikan dengan subsidi, yaitu memberdayakan yang lemah. Memberi kayu untuk mendapatkan ikan bukan hanya memberi ikan saja. Jadi subsidiaritas itu lebih dari sekedar solidaritas, ya. Tapi bagaimana kita memberdayakan orang-orang yang lemah, miskin, yang lemah tadi. Ya. Di sini diberi contoh, Yesus memanggil 12 murid mewartakan Injil dan memberikan mereka kuasa untuk mengusir setan. Jadi subsidiaritas berasal dari bahasa Latin, yaitu subsidio, yang artinya memberi bantuan. Prinsip subsidiaritas ini adalah tentang tugas dari tingkat yang lebih tinggi untuk membantu tingkat yang lebih rendah bila diperlukan. Prinsip ini menyatakan bahwa komunitas yang pada tingkat yang lebih tinggi tidak boleh mengambil alih tugas dari tingkat kewenangan komunitas yang lebih rendah. Itu ada di Katekismus Gereja Katolik artikel 403. Subtema aksi kuasa pembangunan tahun 2024 yaitu memperkuat solidaritas dan subsidiaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Subtema ini tidak dapat dipisahkan dari arah dasar
Kesultanan Agung Jakarta tahun-tahun sebelumnya yang kita sudah lalui, yakni penghormatan martabat manusia itu di tahun 2022 dan kesejahteraan bersama di tahun 2023 yang baru kita lalui tahun kemarin. Lalu tahun ini adalah tentang solidaritas dan subsidiaritas, adalah cara bertindak untuk menciptakan kesejahteraan bersama yang didasari oleh nilai penghormatan martabat manusia yang luhur. Itu dikutip juga dari Kitab Kejadian bab 1 ayat 27 sampai 26 sampai 27. Di mana kita ketahui di Kejadian 1 ayat 26 dan 27 itu bagaimana kita diciptakan serupa dan segambar oleh Allah sendiri. Kalau Allah yang begitu dahsyat, yang layak dan seharusnya kita sembah, lalu kita sendiri diciptakan turun dan segambar dengan Allah, bagaimana kita mensikapi orang-orang sesama kita, terlebih orang-orang yang kecil, lemah, miskin, terpikirkan dan dibabulkan. Jadi sudah selayaknya kita harus saling mensupport bagaimana martabat manusia harus ditinggikan. Dan kesejahteraan adalah bukan hanya sekedar materi saja, tetapi selain itu jasmani, rohani, dan mental. Martabat adalah satu integral human development. Kita selama aksi puasa pembangunan tahun 2024 ini ada 4 kali pertemuan. Kita akan diajak bagaimana untuk mewujudkan, memperkuat solidaritas dan subsidiaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama tadi. Disiapkan materi-materi yang akan kita jalani bersama nanti di dalam pertemuan-pertemuan di lingkungan kita masing-masing, yaitu soliditas dan subsidiaritas dalam lingkungan warga sekitar. Lalu bagaimana setelah itu kita akan menciptakan solidaritas dan subsidiaritas dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi. Solidaritas dan subsidiaritas dalam mewujudkan kesejahteraan mental spiritual. Lalu kita juga harus ingat di mana kita tinggal, kita juga harus ambil bagian, yaitu solidaritas dan subsidiaritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kira-kira pendahuluan kita mengenai aksi puasa dan pembangunan kita tahun 2024 ini seperti yang sudah kita paparkan bersama. Semoga dengan pembekalan dan pemahaman aksi sosial kita, aksi solidaritas dan subsidiaritas kita ini bisa kita hayati dan kita nyatakan dalam aksi kita sehari-hari. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan pertemuan selanjutnya.